Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Wahid Abdul Aziz dengan NPM 062430701412, program studi D3 Teknik Komputer, jurusan Teknik Komputer, Politeknik Negeri Sriwijaya. Dan pada video kali ini, saya akan mempraktekkan melakukan instalasi Linux Debian dan juga Ubuntu melalui Oracle VirtualBox. Dan video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Jaringan Komputer di kelas 3 CB Teknik Komputer Politeknik Negeri Sriwijaya. Baik, kita langsung mulai saja. Yang pertama, saya akan melakukan instalasi terhadap Linux Debian-nya dulu. Yang pertama, saya akan buat dulu virtual machine baru. Misalkan saya akan kasih Debian server, kemudian ISO-nya kita pilih nanti aja. Kita klik next, terus RAM-nya akan saya kasih 4GB, jadi 4096. Kemudian CPU-nya kita kasih 2 core, kita next, kita finish. Oke. Kalau udah, kita klik Debian server-nya, terus kita settings. Nah, di sini kita pilih ke storage, terus bagian control IDE itu empty, kita klik, terus di bagian kanan itu ada icon disk, kita pilih, dan kita choose this file, terus kita pilih ISO dari Debian-nya. Di sini aku udah ada ISO-nya, kita open aja, terus kita OK, terus kita ke setting lagi, kemudian kita ke display, kita ke expert, pilih expert, display, terus graphic controller kita kasih ke VBox VGA. Kita OK kan? Terus kita start. Kita tunggu Debian-nya booting. Ini mungkin prosesnya agak lama. Tergantung kecepatan komputer masing-masing. Oke, ini udah muncul. Kayak gini. Kita pilih yang install, yang bagian install biasa, kita enter. Terus kita tunggu. Oke, di sini kita akan pilih bahasanya. Kita pakai bahasa Inggris saja. Kemudian location kita kasih ada Asia nggak? Atau kita under, terus kita kasih Asia Indonesia. Terus locals kita kasih mana ya? Bentar. Atau kita kasih US aja lah. United States. Terus configure keyboard kita pilih yang American English. Kita tunggu. Ini proses instalasinya lumayan agak lama. Dan juga nantinya akan ada beberapa pertanyaan untuk konfigurasi OS-nya. Ini kita tunggu aja. Ini nanti kalau misalkan saya rasa prosesnya agak lama, nanti saya akan coba pause dan kita lanjut kalau misalkan udah ada kayak question gitu. Ini kita bagian ini kita tunggu aja. Saya akan coba pause dulu. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan, nanti akan saya coba resume lagi. Oke. Di sini dia muncul pertanyaan, katanya configure the network, kita disuruh masukin hostname-nya. Kita setting hostname. Kita kasih hostname-nya, kita samain aja lah. Misalkan kita kasih Wahid lah gitu. Wahid Aziz.
terus kita continue. Domain name kita kasih sama aja, bebas ini sebenarnya karena nggak works juga, kita perlu setting lagi kalau misalkan domain name. Kita continue, terus kita setup root password. Misalkan aku bakal kasih Wahid 123, terus kita continue, kita kasih lagi Wahid 123, kita continue, kita ini full name for the new user, kita kasih nama lengkap misalkan Wahid Aziz, terus kita continue. Username for your account kita kasih Wahid Aziz, Wahid Aziz, continue. Terus kita kasih password untuk user barunya. Ini bukan untuk root tapi untuk user biasa. Tadi kan kita udah kasih nama Wahid Aziz namanya, jadi kita kasih password yang sama aja lah. Misalkan kalau tadi Wahid Aziz ini user gitu passwordnya, user. Ini kita tunggu sampai nanti ada pertanyaan, aku bakal resum lagi. Oke, di sini ada muncul pertanyaan, kita konfigurasi jamnya. Di sini udah, karena kita tadi udah pilih country-nya Indonesia, di sini ada WIB, WIT, dan WIT. Kita pilih Western. Nah, saya di WIB, kita enter. Kita tunggu lagi. Oke, di sini ada muncul pertanyaan untuk kita konfigurasi storage-nya. Jadi kita akan setting hard disk-nya mau dialokasikan berapa. Di sini sebenarnya udah disediain kayak otomatis gitu. Tapi saya bakal coba bikin manual aja. Kita ke manual, terus atau kita pakai otomatis aja lah. Balik lagi partitioning disk, tunggu. Terus kita guided partitioning, guided use entire disk. Kita klik ini hard disk kita enter. Kita kasih all file in one partition. Kita klik. Atau kalau misalkan nanti nggak sesuai, kita bisa coba pakai yang bagian awal aja. Oke, di sini kayaknya udah sebentar saya cek dulu. Oke, kayaknya udah cukup kayak gini aja. Karena ini udah di setting, jadi kita butuh partition swap. Jadi di Linux itu kita butuh dua partisi. Yang pertama untuk partisi swap dan juga partisi root. Swap itu fungsinya untuk kayak sebagai virtual memory gitu. Jadi kalau misalkan mau setting swap, kita perlu alokasikan setidaknya sama seperti memori komputer kita gitu. Tapi di sini karena otomatis, jadi di settingnya 1,2 GB, dan juga untuk root partitionnya di setting di 20,3. Kita klik finish partitioning aja. Kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Oke, di sini katanya right, kita pastikan, kita yes. Kita tunggu, karena kita nggak butuh yang berat-berat banget, jadi swap partitionnya cukup, nggak perlu yang gede-gede banget sebenarnya. Sebenarnya kalau misalkan punya memori besar, swap partitionnya juga harus sama gitu. Tapi karena kita udah pakai rekomendasinya dari Debian, ya udah kita ikutin aja lah.
Oke, aku bakal skip dulu bagian sini. Nanti kita ketemu lagi di pertanyaan selanjutnya. Oke, ini ada muncul pertanyaan lagi. Buat install media. Kita coba yes saja. Kalau misalkan nggak bisa, kita no aja. Kita yes. Oh, udah. Kalau misalkan nggak bisa, kita no aja. Use a network mirror. Kita yes. Pilih Indo. Kita Debian. Kita enter aja. Terus kita tunggu lagi. Oke, di sini kita disuruh ikut survei, tapi kita nggak dulu deh. Kita no aja. Tunggu lagi. Oke, di sini muncul pertanyaan untuk kita install software apa aja yang mau kita install. Ini sebenarnya udah pas banget, udah dipilihin sama Debian otomatis. Kita perlu install Debian Desktop Environment, GNOME, dan juga standar system utilities. Jadi kita continue aja. Oke, di sini kita ditanyain buat mau install Grub nggak di operating systemnya. Biar lebih mudah, kita case aja. Terus kita pilih hard disk kita. Tunggu sampai dia selesai. Oke, ini katanya instalasinya udah selesai. Ya, kita disuruh reboot. Terus kita continue aja. Kita tunggu. Kalau udah, sebenarnya kita bisa hapus dulu, cabut dulu si ininya. Oh ya benar, udah bisa sebenarnya. Kita Debian GNU Linux, kita enter. Kita tunggu. Misalnya nantinya ngulang-ngulang, kita bisa lepas si ISO-nya karena itu masih nyangkut. Tapi kita coba cek dulu. Oke, di sini udah masuk ke Debian-nya, tapi ini Debian versi GUI. Karena kita pengennya Debian versi CLI, jadi kita perlu hapus dulu desktop environment-nya. Tadi kita salah sih waktu instalasi software-nya. Harusnya di bagian GNOME itu kita nggak usah pilih gitu. Karena dia bakal install GNOME desktop gitu. Jadi kita harus perlu hapus dulu si GNOME-nya. Jadi aku udah searching via internet. Kita buka terminal dulu. Kalau dari ChatGPT sih kayak gini ya. Kita coba ikutin aja. Ini buat ngecek desktop environment-nya. XDG current desktop GNOME, benar. Buat hapusnya itu sudo apt purge task GNOME desktop, GNOME shell, dan juga JDM3. Enter, masukin password sudonya. Oh sorry, salah password. Ulang lagi. Oke. Nah. Oke. Di sini kita pertama harus masuk ke root dulu. Kita pakai su min
terus masukin password tadi. Kalau aku Wahid 123. Terus kita udah di root, jadi kita mulai hapus disk environment-nya. Jadi apt purge task gnome desktop dan juga gnome shell gdm3. Kita enter, kita y, kita tunggu. Oke, dia akan reboot. Harusnya dimasuk ke CLI. Oke, kalau udah, dia bakal masuk ke Debian terminal atau Debian CLI. Jadi kita masukin username, password user biasa. User. Oke. Di sini udah masuk ke Debian CLI. Nah, kalau kita cek IP. Oke, kayak gini. Jadi dia udah berhasil balik ke Debian CLI dan kita bisa gunain Debian Server di sini. Nah, jadi kayak gitu cara install Debian di Oracle VirtualBox. Selanjutnya kita akan melakukan beberapa konfigurasi untuk Debian Server.